Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maqalatur rabi'ata asyarah. Kita akan memasuki pada makalah yang ke-14. An ba'dil hukama'i, dari sebagian al-hukama. Man tawahama anna lahu waliyan aula minallahi qallat ma'rifatuhu billahi. Man tawahama, barang siapa yang menyangka, anna lahu waliyan, bahwasanya baginya wali, ia memiliki penolong, minallahi, aula minallahi, yang lebih utama dari Allah. Barang siapa yang menyangka bahwa dia memiliki penolong yang lebih utama dari Allah, qallat ma'rifatuhu billahi, maka sedikit ma'rifatnya kepada Allah, sedikit pengetahuannya terhadap Allah. Waman tawahama anna lahu aduwan a'da min nafsihi qallat ma'rifatuhu binafsihi. Waman tawahama, dan barang siapa yang menyangka, yang mengira, anna lahu a'da min nafsihi, bahwa baginya musuh yang lebih jahat dari dirinya, bahwa dia memiliki musuh yang lebih jahat dari dirinya, qallat ma'rifatuhu binafsihi, maka sedikit ma'rifatnya, sedikit pengetahuannya, binafsihi, dengan dirinya, terhadap dirinya. Inilah makalah yang ke-14. An ba'dil hukama, dari sebagian hukama. Jadi di sini Imam atau Syekh Nawawi menjelaskan siapakah itu yang dimaksud dengan al-hukama. Ai attiba'il qulub. Jadi hukama ini adalah dokter hati. Dokter hati. Wahum al-auliya. Nah, mereka ini adalah hukama, adalah aulia, wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sebagian hukama mengemukakan man tawahama annalahu waliyan aula minallah, barang siapa yang menyangka bahwa dia memiliki penolong, dia memiliki penolong yang lebih utama dari Allah, qallat ma'rifatuhu billah, maka sedikit ma'rifatnya kepada Allah, sedikit pengetahuannya kepada Allah. Wal makna, dan bermula makna daripada yang demikian itu, man zanna anna lahu nasiran aqraba minallahi wa aksara nusratam minhu fa innahu lam
ya'rifillaha ta'ala. Maknanya adalah annalahu nasiran, bahwasanya barang siapa yang menyangka bahwa dia memiliki penolong aqraba minallahi, yang lebih dekat daripada Allah, penolongnya lebih dekat ketimbang Allah, wa aksara nasratan minhu, dan penolongnya itu lebih banyak pertolongannya daripada Allah, fa in lam ya'rifillahi ta'ala, maka fa innahu, maka sesungguhnya dia tidak mengetahui akan Allah ta'ala. Jadi penolong bagi makhluk itu Allah, ya. Penolong bagi setiap makhluk itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada yang lebih banyak pertolongannya tinimbang Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dalam segala hal, dalam keadaan apapun, baik dirasakan ataupun tidak, bahwa yang menolong kita ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dikemukakan orang yang merasa dia memiliki sesuatu, baik itu berupa manusia apapun lainnya, dia merasa memiliki makhluk, baik itu manusia atau makhluk yang halus atau lain sebagainya, yang dia rasakan lebih banyak pertolongannya daripada pertolongan Allah, maka pada hakikatnya fa innahu lam ya'rifillaha ta'ala, maka sesungguhnya orang yang model seperti itu tidak mengetahui terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ma'rifatnya sangat sedikit. Perlu diazamkan terhadap diri kita, di dalam hati kita, tiada penolong yang lebih utama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada penolong yang lebih banyak pertolongannya selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wa man tawahama anna lahu aduwan a'da min nafsihi, dan barang siapa yang menyangka bahwa baginya musuh yang lebih jahat, bahwa dia memiliki musuh yang lebih jahat min nafsihi, daripada dirinya, qallat ma'rifatuhu bin nafsihi, maka sedikit ma'rifatnya, sedikit pengetahuannya dengan dirinya sendiri. Wa man zanna anna lahu aduwan aqwa, jadi maksudnya adalah wa man zanna anna lahu aduwan aqwa, dan barang siapa yang menyangka anna lahu aduwan, bahwasanya dia memiliki musuh yang lebih kuat min nafsihi, dari dirinya, al amarati wallawamati, fa innahu lam ya'rif binafsihi, yang banyak menyuruh kepada kejahatan dan nafsu lawamah, fa innahu lam ya'rif binafsahu, maka sesungguhnya dia tidak mengetahui dirinya sendiri, ya, dirinya sendiri. Jadi itulah makalah yang ke-14. Wal makalatul khamisata asyarata, dan makalah yang ke-15. An Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu fi qaulihi ta'ala, dari Abu Bakar As-Siddiq
Mudah-mudahan Allah ridho kepada beliau, ya, kepada Abu Bakar As-Siddiq fi qaulihi, di dalam pernyataannya. Dalam pernyataannya Allah Subhanahu wa taala. Zaharul fasadu fil barri wal bahri. Ini ada di dalam surat Ar-Rum ayat ke-14. Zaharul fasadu fil barri wal bahri. Telah nyata, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Qala, beliau berkata, al-barru huwa al-lisanu. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan daratan al-barru huwa al-lisanu, daratan itu adalah perkataan. Daratan itu adalah perkataan. Wal bahru huwal qalbu, dan lautan itu, laut, huwa al qalbu adalah hati. Ya, menurut pendapat daripada Abu Bakar As-Siddiq. Fa iza fasadal lisanu, maka apabila rusak lisan, perkataannya rusak, lisannya rusak, bakat alaihi an-nufusu, maka menangis atas lisan tersebut dirinya itu menangis dengan sebab lisan, lisan yang rusak. Wa iza fasadal qalbu, dan apabila rusak hati, hatinya rusak, bakat alaihil malaikatu, maka malaikat menangis atas hati tersebut. Dengan hati yang rusak, maka malaikat itu menangis. Dengan lisan yang rusak, maka diri itu menangis. Demikian pendapat daripada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi memang penafsiran ini, Quran itu ya nama juga penafsiran ya. Antara seseorang dengan orang yang lain kadang timbul perbedaan. Kalau menafsirkan itu kan, menafsirkan itu nggak sama. Iya. Ya. Kongjit menafsirkan begini terhadap satu perkara. Beda dengan saya, kadang-kadang menafsirkan yang berbeda dari Kongjit terhadap perkara yang sama. Ya. Jadi yang perlu diperhatikan hal tersebut. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu fi qauli ta'ala, zaharul fasadu fil barri wal bahri, telah tampak, telah nyata, telah kelihatan kerusakan di daratan dan di lautan. Qala ay Abu Bakrin fi tafsir zalika, telah berkata, siapa yang berkata? Abu Bakar As-Siddiq fi tafsir zalika, pada tafsir yang demikian itu. Di dalam penafsiran yang demikian itu, yaitu Ar-Rum ayat 14. Ya. Al-barru huwal lisan, bermula daratan itu adalah lisan. Ya. Yang dimaksud dengan daratan di sini menurut Abu Bakar As-Siddiq adalah lisan, perkataan. Wal bahru huwal qalbu, dan lautan itu adalah hati. Ya, lautan itu adalah hati.
Fa iza fasadal lisan, maka apabila rusak lisan. Lisan itu rusak. Bisabbi masalan. Misalnya dengan memaki, mencaci maki, ngomelin orang misalnya. Rusak. Itu namanya lisannya rusak. Orang dimaki-maki, orang dijelek-jelekin misalnya, itu lisannya rusak. Faiza fasadal lisan, maka apabila rusak lisan, perkataan, bakat alaihin nufusu, maka diri itu akan menangis atas lisan. Dengan sebab lisan yang model begitu, diri itu akan menangis. Ai al ashkhasu min bani Adam. Maksudnya diri di sini adalah dirinya daripada Bani Adam. Dirinya manusia, diri kita. Iya. Kita ini kan Bani Adam. Jadi diri kita itu akan menangis dengan asbab lisan kita yang rusak. Wa idza fasadal qalbu birriya masalah. Dan apabila rusak hati kita rusak, misalnya dengan riya. Ya kan riya itu kan artinya di dalam hati, pengen dipuji orang, ya, pengen dianggap lebih pinter dari orang lain, itu yang bicarakan hati. Ya. Wa idza fasadal qalbu, dan apabila rusak hati, bakat alaihil malaikatu, maka malaikat akan menangis. Malaikat menangis atas lisan yang model begitu, atas hati yang model begitu, atas hati yang rusak seperti riya, maka malaikat itu akan menangis. Kalau lisan yang rusak, diri menangis. Tapi kalau hati yang rusak, maka malaikat akan menangis. Qila al-hikmatu fi annal lisana wahidun. Dikatakan al-hikmatu, bermula hikmah, fi annal lisana, di dalam bahwa lisan itu wahidun, adalah satu. Lisan itu satu. Ya. Bahwa lisan itu satu. Tanbitun lil abdi fi annahu la yambagi, yaitu peringatan lil abdi, bagi seorang hamba, fi annahu la yambagi, di dalam bahwasanya tidaklah pantas, ayyatakallama, bahwa dia berbicara, bahwa dia berkata-kata, si hamba tersebut, illa bima yuhmuhu wa fil khair, kecuali pada perkara yang perlu dan di dalam kebaikan. Jadi seorang hamba itu nggak pantas kalau lisannya jelek. Lisannya jelek. Contoh memaki, jelek-jelekin orang dan lain sebagainya, mencela. Nah, itu nggak pantas bagi seorang hamba. Kecuali bahwa si hamba itu berucap, berkata yang perlu-perlu saja. Perkataan yang tidak perlu tidak diucapkan, khawatir orang lain tersinggung. Kita kan begitu, Kang, kalau kita
lagi ngomong kadang-kadang nggak kontrol, Seenaknya aja. seenaknya aja, banyak bicara, banyak berucap, tanpa sengaja bikin orang tersinggung. Ya. Jadi bahwa tidak pantas bagi seorang hamba berkata-kata kecuali dia berkata pada perkara yang perlu, wa fi khairin, dan dia berkata untuk perkara-perkara kebaikan. Kita masih belajar juga ya. Kadang-kadang memang mulut kita juga ya Allah nggak terkontrol, ya, nggak terkontrol, baik sama siapa aja, sama anak mungkin, sama bini mungkin nggak terkontrol tuh. Kita ngomong yang kurang baik. Jadi jagalah lisan kita untuk selalu mengucapkan yang perlu-perlu saja, dan jagalah lisan kita untuk selalu mengucapkan yang yang baik-baik. Ya, sementara itu dulu ya Kong ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.